Bapak bilang Tante boleh tinggal di sini. Dan Bapak juga bilang dia minta maaf karena bikin Tante gak nyaman. Makasih ya, Put. Makasih kamu udah perhatian banget sama Mama. Lagian, kalau nggak merepotkan keluarga sini sih sebenarnya Mama pergi aja, nggak apa-apa. Jangan, Bud. Nggak usah. Jangan ya. Aku nggak mau Putri ngelap sekitar wajahku. Kenapa Tante? Mama kan lagi sakit. Ini keringat Mama kan karena Mama sakit. Nanti ngotorin tangan kamu, Bud. Makasih ya, sayang. Kamu udah perjuangin Mama di sini. Udah mau nolongin Mama, perhatian sama Mama. Selama Tante di sini, saya akan berusaha untuk rawat Tante terus. Yang penting Tante semangat dan optimis ya, supaya cepat sembuh. Iya, sayang. Kamu kan satu-satunya sumber kekuatan dan kesembuhan buat Mama. Mama mau ada di sebelah kamu terus, habisin waktu ini sama kamu. Mama ngantuk, Put. Mama mau istirahat ya. Kamu juga pasti udah capek kan? Pagi ngantor, terus seharian ngurusin Mama. Iya, Tante istirahat ya, saya keluar. Ya udah Bu, saya ikutan keluar juga ya Bu ya. Ya iyalah, masa kamu tidur di sini sama saya? Keluar sana. Oh, ya udah, saya keluar. Berhasil. Pengen ke kamar, pengen tidur, tapi jiper juga soalnya kan kamarnya di sebelahnya si Jojo lagi. Kalau deket-deket dia, jantung rasanya mau copot. Apa lo? Apalagi nih? Apa Salah lu? saya apa? Diem lo. Gundul. Gue ingetin ya, lo berani macem-macem sama gue. Berani lo macem-macem sama Pak Bos. Gue sentin nih, botak lo sampai benjol. Mau lo? Hah? Saya nggak bohong, swear. Dasar gundul. Botak. Botak-botak. Saya ini nggak botak. Terus? Saya ini cuman gondrong yang tertunda. Alah, udah lo nggak usah kebanyakan ngomong deh, ya. Gue nggak mau tahu. Kalau sampai lo bohong, lihat aja nih, pletok. Mau kemana lo, ah? Awas lo ya, lo berani-berani bohong, gue beneran lo. Gue datengin lo, bila perlu sampai mimpi lo, gue datengin. Hah? Baru dikituin aja udah gelagapan lo. Awas lo kondol ya. Ini orang bener-bener greget banget deh. Belum pernah kena sentil apa? Sayang, gimana Tante Lisa? Setelah aku bilang sama dia kalau dia boleh tinggal di sini, dia jadi lebih tenang. Sekarang dia tidur. Aku minta maaf ya sama kamu. Kamu jadi nungguin lama. That's okay, sayang. Kalau kamu mau, saya ada loh kenalan onkologi di Perth. Dan siapa tahu saya bisa minta dia untuk kesini dan mengobati Tante Lisa. Siapa tahu kalau Tante Lisa di-handle sama dia, Tante Lisa bisa baikan. Boleh, nggak ada salahnya juga dicoba. Nanti saya coba kontak ya, siapa tahu dia bisa ke Jakarta. Gimana pun, jadinya Tante Lisa tetap mau tinggal sini kan? Awalnya Tante Lisa tetap mau pergi, Bu.
karena dia merasa nggak enak sama ibu sama bapak. Tapi setelah aku kasih pengertian, akhirnya dia mau tetap di sini. Syukur deh, Put. Ibu lega. Oh iya, mumpung ada pangeran, Ibu mau nanya nih, gimana masalah pertunangan kalian? Gimana kalau kita bahas sekarang aja? Kalau soal itu Bu, saya serahin semuanya sama Putri. Apapun yang Putri mau saya setuju. Aku sih yang penting nggak mau ngerayain yang besar-besaran. Dan semuanya juga aku serahin ke Mel biar dia yang handle. Oh iya, Pangeran, Tristan gimana kabarnya? Udah sembuh? Ya kalau dia sembuh kita bisa lanjut ke pertunangannya Mel juga. Kamu kenapa sih gelisah mulu? Ini tuh udah malam loh sayang. Mending kamu istirahat. Daripada nanti tiba-tiba Raisa bangun minta dibikinin susu gimana? Aku nggak tahu kenapa suami aku nggak bisa tidur. Aku kepikiran terus sama Tristan. Aku takut jadian kenapa-napa sama dia. Nggak tahu kenapa kayak aku pengen ketemu sama Tristan. Aku pengen pastiin kalau dia baik-baik aja. Ya at least video call kayak gitu biar tahu keadaannya dia kayak gimana. Sampai gimana caranya sayang? Ngora aja nggak ngasih tahu kan sama kita tempatnya Tristan itu di mana pas dirawat. Terus juga kita nggak punya nomor telepon yang bisa dihubungin. Gimana? Pokoknya aku pengen video callan sama Tristan suami. Aku pengen tahu keadaannya kayak gimana. Ya lagian juga kan kita tadi baru teleponan, baru video callan. Tapi nggak tahu kan keadaannya sekarang kayak gimana. Bisa aja sekarang dia lagi nggak baik-baik aja. Kamu barusan aja ngomong kan? Kamu baru aja video call sama Tristan. Kamu lihat sendiri kan keadaannya dia tuh baik-baik aja. Nggak berubah. Ya tapi kan itu tadi, kalau sekarang mah beda. Aku takut sekarang dia kejadian apa-apa lagi, udah beda kondisinya. Suami, aku pengen video callan sama Tristan. Kamu telepon Maura ya? Ya pokoknya suruh dia kek apa alasan kerjaan kantor gitu. Pokoknya cari alasan deh biar dia bisa teleponan sama Tristan terus kasih video callan sama kita. Kalau gua nggak turutin, bisa-bisa dia bakal kayak gini terus nih sampai pagi. Terus gue jadi nggak tidur deh. Mending gue turutin aja deh maunya Citra. Kalaupun Maura nggak angkat telepon, ya udah deh yang penting gue udah usaha telepon juga. Mami, ayo dong telepon. Ya udah iya, gua coba telepon ya. Nggak diangkat kan? Coba lagi lah. Iya. Ayo Tristan pelan-pelan bisa. Ayo semangat. Ya, tangannya digeser sedikit, Pak. Ayo sedikit lagi sampai. Kakinya diangkat, Pak. Jangan terlalu ditekuk. Enggak apa-apa. Dok. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Pak ya. Ya bisa. Bisa. Iya. Sedikit lagi, Pak. Iya. Iya. Untuk terapi pertamanya cukup di sini dulu ya, Pak. Nanti untuk terapi kedua, nanti kita lanjutin kembali. Bapak boleh istirahat dulu. Saya tinggal dulu, Pak ya. Ya. Ya, mari. Terima kasih, Dok. Iya. Pasti Atta video call aku karena disuruh sama Citra.
diangkat. Nggak penting kok telepon, aku juga lagi fokus ke kamu kan. Kamu keringetan banget. Nggak penting. Coba aku lihat panggilan terakhir. Udah, kamu fokus aja sama terapi kamu, ya nggak usah mikirin yang lain. Oke? Aura, kalau yang mau telepon itu nggak penting. Dia nggak akan telepon kamu berkali-kali. Coba angkat, aku mau lihat. Ya, Kak. Nah, akhirnya lo angkat juga, Maura. Nih, istri gue nangis-nangis nih, pengen tahu keadaan Tristan gimana. Tristan aman-aman aja kan di sana? Tak, Tristan lagi nggak bisa diganggu karena dia lagi... Tak, hai. Tristan? Tan? Lo baik-baik aja kan? Lo nggak digangguin sama si nenek lampir itu kan? Enggak apa-apa, Cid. Gue baik-baik aja kok. Gue nggak apa-apa. Nih, gue lagi terapi jalan. Syukurlah. Lega banget gue liat lo baik-baik aja. By the way, kasih tahu gue dong lokasi lo sekarang lagi ada di mana. Biar nanti Ata jemput lo di sana ya. Ntar lo tinggal sama gue sama Ata aja. Oke? Sorry, Cid. Pokoknya gue nggak bisa ngasih tahu lu gue ada di mana sekarang. Dan di sini gue dapat perawatan yang terbaik. Dan nanti kalau gue udah sembuh, gue udah pulih, gue udah bisa jalan, gue pasti akan nemuin lo. Ya, nggak usah khawatirin gue. Ya udah. Dah. Pintu udah aku kunci belum ya? Kok aku lupa sih? Nanti tiba-tiba ada yang masuk, ngeliat aku udah kayak gini, tahuan deh. Halo? Gue capek banget. Kok lampu kamar tamu masih nyala sih? Emang ada tamu yang nginep ya? Saya sementara belum bisa ke kantor, jadi kalau ada apa-apa kamu handle dulu lah. Ya kalau ada yang urgent, kamu bisa hubungin saya online aja. Tante Lisa? Gara-gara ada telepon aku jadi lupa cek pintu.